Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Husnul Khatimah dari kelas PTK Angkatan 2022, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi guna untuk melengkapi tugas mata kuliah Komunikasi Data. Pada hari ini, judul presentasi yang akan saya bawakan itu adalah Multiple Access. Nah, sebelum kita melanjutkan presentasi, alangkah baiknya kita mengetahui topik-topik pembahasan yang akan kita bahas nanti. Nah, topik pembahasan yang pertama itu ada pengertian multiple access. Kemudian ada sasaran utama, kemudian ada sistem duplexing, dan yang terakhir ada macam-macam multiplexing. Nah, kita lanjut. Kita bahas poin pembahasan yang pertama itu adalah pengertian multiple access. Nah, teknik multiple access ialah teknik yang memungkinkan beberapa pelanggan untuk mengakses satu server. Misalnya, banyak pelanggan telepon seluler yang mengakses satu BTS, dan banyak stasiun bumi yang mengakses satu buah satelit. Kita lanjut ke poin pembahasan selanjutnya itu ada teknik multiple access. Nah, teknik multiple access ini memungkinkan suatu titik atau sentral stasiun untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan atau yang biasa disebut dengan subscriber station dengan tidak saling mengganggu satu sama lain. Nah, kita lanjut ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu ada sasaran utama teknik multiple access. Yang pertama itu ada strategi multiplexing. Nah, strategi multiplexing ini bagaimana sirkuit-sirkuit individu digabungkan dalam spektrum radio sehingga memungkinkan banyak user dapat mengakses secara simultan. Kemudian yang kedua itu ada channel assignment. Nah, di channel assignment ini, bagaimana user diberi sirkuit secara spesifik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, itu ada gambar model multiple access. Bisa kalian lihat? Nah, setelah kalian melihat gambarnya, kita lanjut ke materi topik pembahasan berikutnya, yaitu ada sistem duplexing. Nah, sistem duplexing ini sistem komunikasi dua arah disebut sistem duplex. Ada dua teknik sistem duplex yang populer, yaitu ada FDD dan TDD. Nah, FDD ini komunikasi arah kirim dan terima menggunakan frekuensi carrier yang berbeda dalam satu waktu, dan waktu itu disimbolkan dengan huruf T yang sama. Dan TTD itu komunikasi arah kirim dan terima menggunakan frekuensi carrier yang sama tetapi menggunakan time slot yang berbeda. Dapat dilihat gambar di samping, terdapat gambar sistem duplex FDD. Nah, setelah melihat dan memperhatikan gambarnya, kita lanjut ke poin pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam multiple access. Yang pertama itu ada FDMA. Nah, FDMA ini memiliki karakteristik yang pertama itu ada frequency agility, di mana terminal pelanggan harus mampu turning ke salah satu frekuensi yang tersedia secara otomatis. Dan yang kedua itu ada simultaneous transmission and reception. Nah, diperlukan secret dan duplexer. Kemudian karakteristik yang ketiga itu ada narrowest transmission bandwidth. Salah satu kanal dialokasikan ke positif 30 kHz dan tidak fleksibel terhadap pelayanan baru. Kemudian ada lower transmission overhead, di mana transmisi dalam kanal FDMA ini adalah kontinu atau hampir sama dengan transmisi carrier dalam satu wireline. Dan karakteristik yang terakhir yang ada pada FDMA ini adalah handoff complexity. Nah, di mana tersebut pelaksanaan handoff tanpa terjadi pemutusan hubungan amat sulit dilakukan.
Nah, dapat kalian lihat pada gambar di samping ini ada ada gambar frekuensi division multiple access yang disingkat dengan FDMA yang kita bahas tadi. Nah, setelah melihat gambarnya, kita lanjut ke topik pembahasan berikutnya. Kemudian ada aplikasi sistem pada FDMA. Contoh aplikasi FDMA itu ada AMPS atau disebut dengan Advanced Mobile Phone Service. Nah, karakteristik yang AMPS ini, yang pertama ada MPS merupakan standar Amerika Utara menggunakan dua frekuensi masing-masing 25 MHz. Kemudian ada komunikasi dari MS ke BTS atau reverse link menggunakan frekuensi 824 sampai 894 MHz. Kemudian dari BTS ke MS atau forward link menggunakan frekuensi 869 sampai 894 MHz. Dan yang terakhir, setiap kanal mempunyai bandwidth sebesar 30 kHz. Nah, kita lanjut ke poin pembahasan berikutnya. Itu ada macam-macam multiple access lagi, dan yang kedua itu ada TDMA. Nah, TDMA ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, multiple circuits per FE carrier. Multiplex system TDMA ini mulai dari 2 sampai dengan 30 circuit per RF carrier, tergantung aplikasinya. Kemudian yang kedua, pemancaran dan penerimaan slot secara bergilir kemungkinan tidak digunakan sirkuit atau duplexer, seperti yang diperlukan di dalam FDMA, diganti dengan transmissing atau reserving switch yang lebih simple. Dan yang terakhir, bandwidth transmission yang lebih besar. Biasanya 20 sampai dengan 300 kHz dapat memperbaiki performansi akibat intervensi dan multipath fading lebih fleksibel untuk layanan baru. Dapat dilihat pada gambar di samping itu ada gambar dari base station TDMA atau biasa dikenal dengan Time Division Multiple Access. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, kemudian ada aplikasi sistem TDMA. Contoh aplikasi dari TDMA ini adalah GSM atau di penyanyi itu Global System for Mobile Communication. Nah, GSM ini memiliki karakteristik. Yang pertama, GSM merupakan standar Eropa menggunakan dua band frekuensi masing-masing 25 MHz. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi dari MS ke BTS menggunakan frekuensi 890 sampai dengan 915 MHz. Yang ketiga, komunikasi dari BTS ke MS atau forward link menggunakan frekuensi 935 sampai dengan 960 MHz. Kemudian, setiap kanal atau carrier mempunyai bandwidth sebesar 200 kHz. Dan yang terakhir, bandwidth 25 MHz dibagi menjadi 124 carrier. Setiap carrier dialokasikan 8 time slot. Oleh sebab itu, GSM mengaplikasikan teknik FDMA dan TDMA. Kita lanjut ke poin pembahasan berikutnya. Itu ada CDMA. Nah, CDMA ini memiliki karakteristik yang pertama. CDMA merupakan salah satu aplikasi teknologi multiple access spread spectrum. Yang kedua, ada dua jenis sistem spread spectrum. Di antaranya ada direct sequence atau DS dan frequency hopping atau FH. Yang ketiga, dalam DSSS transmitter, setiap signal informasi pelanggan dimodulasi dengan suatu PN code yang unik untuk men-spread sinyal informasi asli. Nah, kemudian dalam DSSS receiver, sinyal spreading tersebut dimodulasi dengan PN code yang identik. Dan yang terakhir, rasio antara bandwidth dari spreading signal terhadap sinyal informasi aslinya pada umumnya disebut dengan processing gain. Nah, mungkin itu
pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.